negeri yang itu kan tafsiran dari ulama ya. Pas ketika Quran itu, apakah itu nggak nanya apa kenapa harus tim, kenapa harus zaitun, kenapa sahabat-sahabat itu ketika turun surat ini nggak nanya, apakah mereka nggak bertanya kenapa harus makhluk yang ini yang disebutkan Allah. Pertama, yang kedua, Bani Israel itu kan dikasih mukjizat langsung, nampak sama mereka di tempat yang hakul yakin lah, yang betul-betul mereka melihat kejadian itu. Tapi mereka nolak apa ya? Udah dikasih bukti yang nyata, tapi mereka menolak kebenaran. Kalau misalnya kita hidup di zaman itu, apakah kita akan melakukan hal yang sama gitu? Itu di depan mata itu udah ada gitu, tapi kita tetap nolak gitu. Kalau kejadiannya ditarik ke sekarang, itu apakah terjadi hal yang sama? Ya, kembali lagi bahwa saya itu kalau orang sebut kalau disebut atin dan zaitun, orang saat itu sudah paham. Itu adalah buah. Allah menyebutkan beberapa nama buah di dalam Al-Quran. Sebagai ulama menyebutkan bahwa pentingnya kita mengkonsumsi buah, karena buah baik buat kesehatan, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah sebutkan buat itu? Hanya Allah yang paham, hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Ulama sekali lagi ini para mufasir mentafsirkan, mengira-ngira kira-kira maksudnya ini. Yang tahu pasti kenapa Allah menggunakan buah tin dan buah zaitun dalam semuanya, Allah yang lebih paham. Cuma kita bisa ambil sejarah, bisa ambil intibar di buah tin itu ada apa, gitu loh. Kemudian ini daerah mana? Jadi kita bisa ambil dari berbagai macam sisi. Sama ketika kita bilang bimi durian, kira-kira apa? Filosofi durian apa? Hancur di luar, bagus di dalam. Beda berkedong-dong, gitu loh. Kenapa Allah bersumpah dengan durian? Karena dia yang lain. Allah yang lebih paham. Kenapa Allah bersumpah dengan tin dan kenapa bersumpah dengan zaitun? Kita hanya bisa memperkirakan bahwa atin ini pun nggak mutlak buah, karena ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah tempat masjid di Damaskus, ada yang bilang di tempat Nabi masjid Nabi Ibrahim. Bahkan dibilang ini kenapa digunakan zaitun? Dulu Nabi Nuh itu ketika banjir bandang ketika surut turun dari kapal itu banyak menemukan pohon zaitun. Ada ulama berpendapat demikian. Kembali lagi bahwa ini penafsiran. Kenapa Allah menggunakan itu? Wallahu a'lam. Kenapa Allah menggunakan bersumpah dengan malam, dengan siang, wasyamsi, waduhaha? Allah yang paham. Cuma kembali lagi, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti ada keistimewaan di dalamnya. Ada sesuatu yang Allah inginkan dari sumpahnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah kita bisa seperti kaum Bani Israel yang ketika ditunjukkan berbagai macam bukti bahwa mereka tidak beriman kepada Allah? Bisa jadi. Karena kondisinya Pak, tidak mudah loh. Ketika kita menghadapi langsung dan kita dalam cerita beda. Contoh gini, Nabi Musa itu kira-kira melawan Firaun berat nggak? Nabi Musa itu dia harus berhadapan dengan bapak angkatnya yang sudah merawat dari kecil. Kan ceritanya Pak, Nabi Musa kan dari kecil ditemukan oleh Siti Asia dirawat sampai besar jadi putra mahkota. Bapak ngadopsi bocah dari merah, begitu udah tua, udah gede melawan bapak, kira-kira gimana? Ini loh yang dihadapi secara psikis. Nabi Musa sudah nggak mau nih bapak gue. Nabi Firaun pun sama. Gue bukannya nggak terima ajaran Allah, tapi lu Musa lu bocah kemarin yang gue rawat. Gengsi Pak. Gak mudah itu. Gak mudah. Nabi Nuh ketika ngajak anaknya naik kapal, itu anak kandung dulu, gue jauh orang tapi anak gue. Jadi psikisnya itu gak mudah, bisa perjuangan situ.
Nah bisa jadi ketika kita melihat tanda-tanda itu, kita betul-betul beriman, betul bisa jadi wah dukun. Ada orang kasih kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala, begitu luka, sembuh, wah dukun Tuhan. Bisa jadi itu adalah wali Allah. Itulah keimanan. Maka kata Rasulullah, beruntunglah orang yang tidak melihat aku dan beriman kepada, karena bicara kan iman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin dan kuat, tidak perlu bukti-bukti fisik untuk mengimani itu. Tapi orang kalau sudah menolak kebenaran, dikasih 1000 bukti pun tidak akan mau. Itulah hidayah. Kenapa hidayah sangat mahal? Buat orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, tidak perlu pembuktian, dia akan terima Allah dengan tanpa syarat. Tetapi orang-orang yang menolak kebenaran, mau dikasih bukti apapun, maka beruntunglah bapak-bapak yang hadir di sini dan di luar yang tetap beriman pada Allah, tanpa perlu Allah kasih bukti-bukti yang nyata tentang kebesarannya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi modal. Emang kembali lagi, bisakah kita jadi seperti mereka? Bisa jadi. Ditambah lagi lingkungan yang seperti itu. Kadang-kadang lingkungan, Bang. Gue sih percaya, cuma sebelah gua gitu lah ya. Lama-lama kemakan gak omongan. Kemakan. Makanya ya kembali lagi bahwa hidayah itu mahal. Hidayah mahal. Kita mau pada saudara tidak mudah menerima kebenaran itu tidak mudah, karena itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang bisa saya jelasin cuma. Baik lagi, ya Bang Muti. Kenapa bangsa Israel selalu berharap ada Dajjal? Apa kaitannya Dajjal dengan bangsa Israel? Kenapa mereka selalu berharap datangnya Dajjal, Al-Masih? Al-Masih Dajjal. Iya, karena menurut mereka itulah juru selamatnya. Maka dia bilang ketika haikal Sulaiman ditemukan, dibangun kembali untuk datang sang juru selamat itu dan Dajjal. Apa Illuminati ya? Maka satu. Itu menurut mereka begitu. Juru selamatnya mereka itu. Kenapa? Sejak mulanya yang mencetuskan nyembah sapi siapa? Sapi Mas. Musa Samir itu siapa? Itulah Dajjal. Secara fisik itulah Dajjal. Jadi Musa Samir itu sekarang masih ada. Dajjal itu kekal, diawetkan, nggak mati sampai sekarang. Makanya dulu ada sahabat yang melihat Dajjal. Cuma kata Rasulullah nggak usah ngomong-ngomong ya, kan gitu kan? Karena pernah melihat makhluk ini nih, secara fisik, dan ini akan keluar. Dajjal itu sekarang kalau menurut sebagai jawaban itu dirantai kan, berontak. Ketika dia dengar suara aja, lemas. Aja mesti dia berontak lagi, lemas lagi. Jadi ketika dengar suara aja lemas. Kenapa mereka menunggu Dajjal? Karena menurut mereka Dajjal adalah juru selamat mereka. Dia bisa keyakinan itu sebab kemarin orang itu bertindak berdasarkan keyakinan. Karena keyakinan dia itu ini sama, mereka meyakini bahwa tanah ini milik mereka, maka aku berbagai macam cara dihajar orang Palestina. Orang Palestina pun sama, mereka meyakini bahwa ini tanah gue. Jadilah itu yang saya pahami tentang Dajjal. Selebihnya nanti lihat kajian-kajian dari zaman. Baik, lagi satu ya. Baik, betul. Oke. Ini Pak mau nanya masalah yang ada nabi kan tadi jumlahnya 124.000 ya. Berapa tadi? Ya. Nah itu dengan jumlah sebanyak itu apakah dia tersebar di seluruh dunia bumi ya, atau memang di daerah Arab semua Pak? Kalau memang di daerah Arab atau Timur Tengah semua itu kenapa alasannya? Jumlah